kedengeran. Kurang semangat ya adik-adik. Kita ulang sekali lagi ya. Once again. Shalom princess and princesses. Wah, good job. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yeah. Tepuk tangan buat Tuhan. Wah, Kak Ripka seneng banget bisa ketemu adik-adik semua hari ini. Kak Ripka happy to meet you all kids. How are you today? Wah, semua sehat-sehat kan? Iya dong, iya dong. Yang setuju, ayo angguk-angguk. Good job. Kak Ripka harap semuanya sehat-sehat dan jangan lupa sering minum vitamin dan makan sayur dan juga rajin cuci tangan. Oke. Nah, adik-adik, Kak Ripka ada sesuatu buat adik-adik. Kak Ripka have something for you. Tapi Kak Ripka minta semuanya duduk yang rapih dulu. Ayo duduk yang rapih. Duduk yang manis. Belum, Kak Ripka belum lihat semua duduk rapi. Duduk rapi. Nah, begitu. Keren. Sekarang senyum yang paling manis. Wah, hebat. Semua sudah duduk rapi dan senyum yang paling manis. Sekarang kita akan mendengarkan pesan dari teman-teman kalian. Wush. Shalom semuanya, namaku Jovanka Kasih Karunia. Jaga kesehatan ya teman-teman semua. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Das ya, luar biasa. Yes. Aku Isaac. Selamat beribadah ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata adik-adik semua kangen sekolah minggu ya. Semoga kita bisa sekolah minggu bareng lagi ya adik-adik. Kita doain bareng-bareng. Semoga kita cepat-cepat bisa ketemu lagi. Kita bisa cepat-cepat bersama-sama lagi memuji Tuhan bersama. Oke? Good job. Now we'll praise and worship God with Kak Ripka. Yay! Awesome kids, are you ready praise and worship? Wah, yang siap. Kak Ripka minta semua untuk berdiri. Stand up please. Stand up. And show your smile. And here we go. Awesome kids, let's sing. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nyanyi bareng Kak Ripka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karibka minta semua untuk tutup matanya. Let's close your eyes please. Dan duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau fokus sama Tuhan. Karibka minta semuanya untuk tutup matanya. Karena Tuhan sudah sangat baik sama kita dan sudah sangat menyayangi kita. Mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik, Karibka minta semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karibka harap semua tetap duduk yang rapi, punya sikap yang manis saat mendengarkan firman Tuhan. Oke? Good job. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2020, tahun perkenanan Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, kakak hitung ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan bersama-sama di rumah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik. Kakak hari ini senang banget karena kakak hari ini bisa bawain firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Nah, meskipun adik-adik ada di rumah, adik-adik tetap bisa beribadah, tetap bisa memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan.
Jadi kita harus tetap bersukacita. Nah, mungkin ada adik-adik yang belum kenal sama kakak. Nah, mungkin ada juga yang udah pernah lihat kakak. Nama kakak Kak Priska. Halo. Hari ini kakak bersama dengan Kristi. Halo Kristi. Halo semuanya. Nah, hari ini Kak Priska sama Kristi mau ikutan nih mendengarkan firman Tuhan sama adik-adik. Nah, adik-adik udah siap kan? Duduk yang manis, siap dengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kak Priska mau menceritakan firman Tuhan tentang menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik coba ikutin kakak ya. Menjadi garam, ikutin ya. Menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik ikutin ya. Hari ini firmannya tentang menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Berarti itu artinya adik-adik, kakak, papa mama, kakak adik adalah garam dan terang dunia. Garam? Kok garam? Itu kan yang di dapur ya kak? Iya, garam itu yang biasanya kita temukan di dapur. Sekarang kakak tanya dulu. Adik-adik, siapa yang tahu rasanya garam? Apa? Nggak kedengeran? Sekarang kakak tanya lagi ya. Adik-adik, siapa yang tahu rasanya garam? Kurang kencang. Adik-adik, siapa yang tahu rasanya garam? Garam rasanya apa? Oh iya, betul. Garam itu rasanya asin. Nah, garam itu rasanya asin adik-adik. Nah, biasanya kita pakai garam buat apa ya? Buat masak? Di makanan? Betul. Nah, garam itu kita pakai untuk bumbuin makanan supaya makanannya menjadi tidak tawar. Nah, adik-adik tahu nggak? Selain membuat makanan menjadi enak, garam itu banyak gunanya. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita mau mengawetkan makanan, bikin ikan supaya tahan lama, itu juga pakai garam. Kayak yang itu tuh. Tapi ikan asin itu enak loh rasanya. Selain enak, ikan asin itu juga awet karena sudah dipakaikan garam. Nah, adik-adik tahu nggak? Selain awet, garam itu juga adalah antiseptik. Antiseptik itu apa sih kak? Nah adik-adik, antiseptik itu adalah anti kuman atau antibakteri. Jadi kalau misalnya nih adik-adik gusinya sakit, adik-adik bisa kumur-kumur pakai air garam. Karena garam di dalamnya bisa membuat bakteri dan kuman-kuman itu kabur. Nah, kayak gitu adik-adik. Seperti itu juga yang Tuhan Yesus bilang, kita adalah garam dunia. Itu artinya kita membuat dunia ini menjadi indah, tidak tawar. Kalau tawar kan nggak enak. Nah, selain itu kita juga seperti garam menjadi antiseptik pada sesuatu hal-hal yang buruk. Misalnya
sebagai garam dunia, kita melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, mencuci tangan, itu adalah kebiasaan yang baik. Lalu, membuang sampah pada tempatnya, itu juga kebiasaan yang baik. Terus, apalagi ya? Kalau di rumah, menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, terus rajin mengerjakan pekerjaan, PR, atau membantu orang tua, itu juga adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu artinya kita menjadi garam dunia. Nah, lanjut lagi. Masih ingat gak? Di awal tadi kakak bilang Tuhan Yesus berkata kita adalah garam dunia dan ingat gak? Satu lagi selain garam dunia apa? Betul, siapa tadi yang bilang? Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Terang dunia, terang dunia itu apa kak? Nah sekarang kakak tanya dulu. Siapa yang tahu terang itu apa? Bagus, terang itu lawannya apa? Betul, terang itu lawannya gelap. Nah sekarang kakak tanya, apa sih benda yang bisa membuat jadi terang? Iya, itu juga betul. Lampu, apalagi? Matahari, apalagi? Oh, bintang, apalagi? Oh, bulan juga bercahaya. Nah, gini adik-adik, kalau di rumah yang bercahaya itu apa sih? Misalnya di rumah adik-adik, apa sih yang bikin cahaya? Iya itu dia, lampu. Lampu itu bercahaya menerangi rumah. Nah sekarang kakak tanya, kalau misalnya lampunya nggak nyala, jadi apa? Jadi gelap. Kalau gelap, kayak gimana ya? Jadi nggak kelihatan. Kalau gelap apa-apa nggak kelihatan. Aku takut. Oh tenang Kristi. Gak apa-apa, ini kan masih terang. Kakak cuma cerita aja sama adik-adik. Kristi dengarkan ya. Kalau misalnya nggak ada terang, jadi gelap. Nah kalau gelap itu bisa bahaya adik-adik. Karena kalau gelap gak kelihatan, kita tiba-tiba misalnya ada barang jadi tersandung, jadi jatuh. Terus misalnya nabrak barang jadi ketimpa. Nah itu bisa bahaya adik-adik. Jadi kalau adik-adik adalah terang dunia, adik-adik itu seperti lampu, seperti matahari, bercahaya adik-adik. Nah sekarang kakak tanya lagi, siapa yang rumahnya ada lampunya? Angkat tangan. Wah, semuanya ada ya. Semuanya punya lampu pasti di rumahnya supaya lampu rumahnya jadi terang. Nah, sekarang kakak tanya, lampu itu adanya di mana? Ya, betul, di atas. Masa lampu di bawah? Gak ada gunanya kalau lampu ditaruh di bawah. Gak akan kelihatan. Nah, adik-adik coba lihat rumah adik-adik. Pasti lampunya ada di atas. Jadi adik-adik, seperti itu juga kata Tuhan Yesus. Kita adalah terang dunia. Jadi kita harus bercahaya, bersinar, supaya orang-orang melihat perbuatan kita yang terang. Terang itu, perbuatan terang itu seperti apa? Perbuatan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik,
kalau berbuat baik, memuliakan nama Tuhan, juga menjadi kesaksian buat teman-teman. Jadi, teman-teman kita juga mencontoh kita. Misalnya, kalau misalnya kita punya kebiasaan yang baik, misalnya cuci tangan. Nah, teman-teman kita juga pasti akan mencontoh kita cuci tangan. Terus, kalau kita punya kebiasaan yang baik, sopan sama orang tua, tidak berbicara kasar, terus rajin. Nah, teman-teman kita melihat kita, pasti mereka juga akan mencontoh kita. Itu artinya kata Tuhan Yesus, kita adalah terang dunia. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa maksudnya menjadi garam dan terang dunia? Sudah tahu? Nah, bagus. Kalau misalnya adik-adik sudah tahu, sekarang kita ulangi lagi ya kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kita adalah garam dan terang dunia. Adik-adik semuanya sudah tahu kan? Jadi mulai sekarang adik-adik bisa menjadi garam dan terang dunia. Aku juga mau ikutan. Oh iya, Kristi juga bisa menjadi garam dan terang dunia. Sama seperti adik-adik. Mulai sekarang kita ingat ya, kita adalah garam dan terang dunia. Nah, sekarang kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi garam dan terang dunia. Bantu kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita waktunya untuk berpisah. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi. Mungkin dengan kakak atau mungkin dengan kakak-kakak yang lain. Nah, adik-adik, sekarang kita lambaikan tangannya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas seperti biasa. Aktivitas kita hari ini, kita akan menempel. Apa yang akan kita tempel adik-adik? Kita akan menempel tanda salib Tuhan Yesus seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya sih Kak? Nah, adik-adik, Kak Duber akan menjelaskan cara membuatnya. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Alat-alat yang kita gunakan, yang pertama gunting, yang kedua glue stick, yang ketiga pensil warna cair, yang keempat pulpen, yang kelima pensil. Kemudian bahan yang kita gunakan, yang pertama kertas HVS dan yang kedua kertas origami. Sekarang kertas origami dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah adik-adik mempersiapkan bahan-bahannya dan juga alat-alatnya, sekarang kita akan membentuk tanda salib seperti ini. Kemudian tanda salibnya di garis-garis bagian dalamnya, seperti ini. Kertas origami yang sudah dipotong kecil-kecil, kita mulai menempelkannya di tanda salib yang sudah kita bentuk, sehingga bentuknya seperti ini.